Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, ketemu lagi dengan saya tentunya masih di channel Satya Welker. Nah, oke teman-teman, kemarin itu saya sudah banyak membuat video ya. Ada video bagaimana cara kerja saya dan saya kerja di pabrik apa, itu semua ada teman-teman ya. Nah, sebelum saya bahas video yang kali ini teman-teman, ini saya akan ngopi dulu teman-teman ya. Sambil ngopi sambil ngobrol seperti itu teman ya. Oke teman-teman, nah pas banget ya teman-teman, pagi ini tadi saya itu baru pulang kerja yagan teman-teman ya. Dan ini tadi itu yagan yang terakhir di hari Jumat ya. Jadi di pabrik saya itu yagan itu yang terakhirnya hari Jumat. Jadi malam Sabtu itu sudah libur ya, Sabtunya sudah libur ya, Sabtu pagi itu sudah libur teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya itu saya kan kemarin itu saya ingat teman-teman ya, itu saya itu dicat oleh seorang teman saya yang lama tidak saling komunikasi dengan saya teman-teman. Nah kemarin itu beliau itu ngecat saya dan saya jadi ingat ya, jadi ingat itu beliau itu punya ceritanya itu ya dibilang cerita sedih ya, sedih teman-teman ya. Tapi bagi saya ini suatu pengalaman yang penting untuk kita buat lebih berhati-hati lagi teman-teman ya. Nah di sini itu di video kali ini tuh saya akan membahas tentang seorang oknum. Saya tidak mau menyebutkan seorang ya, jadi sini saya akan menyebutkan oknum saja ya teman-teman. Jadi ada oknum yang tidak bertanggung jawab dan kemudian oknum tersebut mengatasnamakan dia itu bisa mengantarkan dengan mudah untuk bisa bekerja ke Korea dengan imbalan sejumlah uang seperti itu teman-teman ya. Nah jadi di sini seperti apa videonya nanti akan saya bahas, jadi teman-teman tonton terus videonya sampai habis ya, biar teman-teman nanti tidak gagal paham dan supaya teman-teman jadi lebih tahu untuk teman-teman, pengalaman teman-teman untuk jadi berhati-hati lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, seperti apa cerita saya ini nanti dalam video ini ya teman-teman. Teman-teman ikuti terus supaya nanti teman-teman tidak gagal paham untuk lebih hati-hati lagi teman-teman ya. Karena apa? Karena ini menurut saya itu juga penting banget teman-teman ya, untuk teman-teman ketahui teman-teman. Karena apa? Karena kita itu sebagai manusia biasa mungkin juga punya keterbatasan pikiran dan keterbatasan emosional ya, kayak gitu teman-teman. Nah oke teman-teman, langsung saja ya ceritanya seperti apa, ikuti terus videonya yuk. Nah teman-teman, seperti yang saya ceritakan di awal ya, bahwa dalam video ini saya akan bercerita sebuah pengalaman nyata ya teman-teman, pada pengalaman teman saya ya teman-teman. Sebut saja teman saya ini Budi ya teman-teman. Nah Mas Budi ini dulu itu dia itu pengen banget dan punya niatan sungguh-sungguh ingin pergi ke Korea teman-teman. Nah pada akhirnya beliau itu menelpon saya, bagaimana Mas caranya untuk bisa pergi ke Korea seperti itu teman-teman ya. Nah akhirnya saya beri pengarahan untuk bisa masuk ke LPK yang di situ sudah terpercaya teman-teman ya. Nah pada akhirnya beliau itu masuk dan ikut dalam proses belajar bahasa Korea, dan pada suatu ketika
itu sudah ujian tahunan itu sudah turun teman-teman ya, dan beliau itu mendaftar dan ikut serta. Akhirnya dalam pendaftaran tersebut beliau mengikuti tes dan sebagainya teman-teman. Nah, mungkin belum rezeki atau belum takdir beliau ya, dia itu akhirnya gagal dalam proses ujian tersebut teman-teman. Beliau bilang sama saya, Mas gimana ini, saya gagal dan saya harus mengulangi lagi. Dan kemudian saya beri masukan, Mas Budi harus lebih sabar lagi dan menunggu nanti di tahun kemudian, tahun depannya Mas Budi ikut lagi, kayak gitu ya teman-teman. Kemarin itu sudah saya beri arahan seperti itu, dan Mas Budi jangan berkecil hati. Dan di sini Mas Budi itu, jadi bukan Mas Budi sendiri ya yang mengalami hal tersebut seperti itu teman-teman. Nah, saya beri arahan untuk supaya lebih sabar dan tenang pikirannya, karena kita akan tahu sendiri teman-teman ya. Mungkin di sini langsung saja saya kembalikan kepada diri saya sendiri teman-teman. Karena apa? Karena pada orang yang ibaratnya orang yang gagal dalam menjalani tes itu pasti terkena dampak mental teman-teman ya. Di sini saya tidak menyalahkan Mas Budi atau tidak memberatkan beliau. Di sini saya memaklumi ya teman-teman. Karena apa? Karena pasti kena dampak mental dan kena ibaratnya emosinya itu tidak stabil teman-teman ya. Atau dia itu merasa malu atau merasa gimana dengan orang sekitar, dengan keluarga, dan bagaimana teman-teman ya, itu kan kita bisa merasakan teman-teman ya. Nah, di sini titik masalahnya teman-teman ya. Pada saat Mas Budi ini mengalami gagal dalam ujian tersebut, dia itu punya kenalan baru, dan sayangnya dia itu tidak bercerita dengan saya teman-teman ya. Dia punya kenalan baru, punya teman baru yang bahkan dia sendiri itu tidak tahu seluk-beluknya atau rumahnya tepatnya di mana, alamatnya di mana juga tidak tahu teman-teman. Ini itu kenalnya itu waktu dia itu ceritanya waktu mengikuti ujian tersebut teman-teman ya, di lokasi tersebut. Nah, pada waktu itu teman Mas Budi ini mengaku dia juga gagal. Nah, pada akhirnya mereka itu saling komunikasi, saling chat. Nah, teman Mas Budi yang baru ini, dia itu mengenalkan seorang ya teman-teman, yang bisa mengantarkan beliau itu pergi ke Korea dengan mudah teman-teman. Di sini beliau Mas Budi ini bercerita bahwa temannya itu bisa mengantarkan untuk bekerja ke Korea dengan mudah dan gampang teman-teman. Tapi harus menggunakan persyaratan sejumlah uang tersebut teman-teman ya. Nah, karena mungkin juga terkena beban mental dan emosi yang tidak stabil dari beliau itu tidak lulus tersebut, akhirnya Mas Budi ini menyetujui teman-teman. Dia itu secara diam-diam, dan mungkin dalam pikirannya itu dia itu nanti diam-diam aja terus berangkat seperti itu teman-teman ya. Nah, ini titik masalahnya. Akhirnya Mas Budi ini memberikan sejumlah uang. Pertama itu, yaitu uangnya itu tidak langsung banyak teman-teman. Pertama itu sedikit ya, ada 5 juta kayak gitu ya. Terus katanya sudah ditransfer, terus akhirnya sama orangnya ini ditelepon lagi, katanya kurang persyaratan ini lagi kayak gitu. Pokoknya itu berbelit-belit kayak gitu teman-teman ya. Akhirnya dikirim lagi 5 juta, sampai itu sekitar 30 juta ya teman-teman telasnya, habisnya itu. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya. Nah, pada akhirnya Mas Budi ini akhirnya lama-lama itu merasa teman-teman, ini uang saya sudah sekian banyak keluar, tapi kok hasilnya nihil-nihil aja. Ini seperti apa kelanjutannya, kan seperti itu teman-teman. Akhirnya Mas Budi ini pikirannya dalam hatinya berontak dan bergejolak ya. Dia akhirnya tidak nyaman dan semakin sadar teman-teman bahwa dia itu kena tipu ya, kayak gitu teman-teman. Setelah dia sadar dan dia
pikirannya tidak enak, tidak nyaman, akhirnya dia mencari orang tersebut. Nah, setelah dicari, setelah ditelusuri, ternyata nomornya itu sudah diblokir ya teman-teman, semuanya sudah diblokir, dan temannya yang baru itu juga tidak ada teman-teman. Akhirnya dua orang ini, yang teman baru dan orang yang mengaku bisa mengantarkan ini, akhirnya itu juga hilang teman-teman, juga sudah berkintah kemana. Nah, Mas Budi ini akhirnya menghubungi saya teman-teman. Mungkin dia itu pikirannya sudah nggak kuat menyimpan rahasia sebegitu besarnya sendirian. Akhirnya dia curhat kepada saya gini. Nah, saya anjurkan, Mas Budi, jenengan bikin laporan saja itu ke pihak kepolisian seperti itu teman-teman ya. Nah, di situ Mas Budinya nggak mau, katanya dia itu takut nanti kasihan semua dengan orang tua, dengan keluarga seperti itu teman-teman ya. Akhirnya di sini saya juga berpikir dari sisi lain, Mas Budi ini menjaga perasaan keluarganya, menjaga perasaan orang tua, atau menjaga nanti takut orang tuanya gimana. Di sisi lain Mas Budi juga mengalami beban mental yang cukup berat ya teman-teman di sini bagi saya. Di sisi lain Mas Budi ini juga menyimpan rahasia yang mungkin membuatnya mentalnya begitu tertekan teman-teman ya. Nah teman-teman, akhirnya Mas Budi ini mengikhlaskan ya teman-teman, mengikhlaskan uangnya sedemikian banyaknya itu hilang di bawah oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini teman-teman. Nah di sini untuk teman-temanku yang khususnya ingin pergi ke Korea atau ingin masuk bekerja ke Korea, jadi teman-teman ini bisa untuk pembelajaran ya teman-teman, untuk lebih berhati-hati lagi dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan dia bisa mengantarkan bekerja ke Korea dengan mudah teman-teman. Ini tidak semudah membalikkan telapak tangan ya teman-teman. Jadi kita pergi ke Korea itu harus dengan jalan yang benar teman-teman. Ibaratnya itu tidak seperti negara-negara lain teman-teman ya. Di sini itu butuh proses. Nah prosesnya itu juga cukup lama teman-teman. Butuh kesabaran, butuh kesabaran pikiran yang tinggi ya teman-teman di sini. Nah pada akhirnya Mas Budi ini memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk pergi ke Korea teman-teman. Akhirnya dia itu memutuskan untuk bekerja di luar negeri, di lainnya teman-teman ya, bukan di Korea. Oke teman-teman, seperti itu tadi teman-teman ya, supaya saya membuat video ini supaya nantinya teman-teman punya gambaran dan jadi untuk lebih berhati-hati ya teman-teman. Di sini itu teman-teman harus benar-benar berhati-hati karena banyak sekali oknum-oknum yang mengatasnamakan dia itu bisa mengantarkan pergi ke Korea dengan mudah ya. Di sini itu gimana ya, ini mungkin juga banyak sekali ya teman-teman cerita dan pengalaman seperti ini, dan mungkin juga itu juga banyak sekali teman-teman yang bahwa itu tidak diketahui teman-teman ya, seperti itu, seperti yang pengalamannya Mas Budi ini teman-teman ya. Nah teman-teman, cukup seperti itu dulu videonya ya, cerita-cerita dari saya, karena ini tadi saya jujur saja teman-teman ya, itu belum bisa tidur teman-teman. Dari pulang yagan tadi itu saya cuma duduk terus ngopi, mau ngobrol sama teman juga, teman saya itu lagi kerja, jadi saya di kamar sendiri nanti ini teman-teman. Nah akhirnya saya itu ngobrol sama teman-teman saja. Oke teman-teman, ini tadi mudah-mudahan menjadi pengalaman dan jadi gambaran kita untuk lebih berhati-hati lagi teman-teman ya, seperti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, cukup sampai di sini dulu teman-teman video dari saya. Dilanjut lagi dengan video-video yang lain. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.